pengertian, X-ray atau Röntgen adalah jenis radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang digunakan untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. Selanjutnya, ada fungsi dari X-ray. Yang pertama, mendeteksi patah tulang atau fraktur. Yang kedua, memeriksa paru-paru seperti pneumonia dan tumor. Selanjutnya, yang ketiga ada mamografi atau pemeriksaan payudara. Yang keempat ada pemeriksaan gigi, perut, dan organ lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen alatnya. Yang pertama ada tablet controller. Tablet controller berfungsi sebagai tempat memilih organ yang ingin diradiasi dan tempat untuk pengaturan dosis di sinar X. Yang kedua ada tabung HTT atau tabung High Transfer Transformer yang memiliki anoda dan katoda, yang masing-masing berfungsi sebagai pemancar elektron dan tempat elektron bertabrakan, sehingga menghasilkan sinar X. Dalam anatomi dan fisiologi, mekanisme katoda anoda yang menghasilkan sinar yang disesuaikan dengan karakter anatomi dan fisiologi tubuh. Yang ketiga adalah kalimator. Nah, kalimator ini adalah alat untuk mengukur berapa luas yang hendak diradiasi, sehingga menghindari efek radiasi pada anggota tubuh yang lain. Komponen dari alat X-ray yang akan saya jelaskan selanjutnya ialah meja pasien atau biasa disebut dengan table X-ray. Nah, meja pasien itu biasanya berfungsi untuk menahan ataupun menstabilkan tubuh pasien agar nanti saat pengambilan gambar, posisi tubuh pasien itu bisa sejajar dengan sinar X. Nah, material yang biasa digunakan untuk meja tabel pasien pada X-ray itu biasanya bersifat radiolucent, atau ketika nanti sinar X-nya datang, si sinar X-nya itu bisa tembus tanpa penghalang apapun. Lanjut ke komponen alat X-ray selanjutnya, yaitu adalah kaset X-ray atau biasa disebut dengan image receptor. Dan di dalam image receptor itu terdapat film atau yang biasa disebut dengan image plate, yang fungsinya itu untuk menangkap hasil penggambaran dari X-ray itu sendiri. Sehingga nantinya terdapat perbedaan penyerapan sinar X pada tubuh pasien. Jadi nanti hasil gambarnya itu bisa membedakan antara tulang dan juga organ lainnya. Baik, saya akan menjelaskan terkait mekanisme cara kerja alat X-ray-nya. Yang pertama itu pada tabel kontrolernya. Nah, pada tabel kontroler itu biasanya akan diatur parameternya seperti tegangan dan juga arus. Selanjutnya, sinyal tersebut akan dikirim ke tabung HTT atau biasa disebut dengan High Tension Transformer. Nah, di sini si sinyal tadi itu akan dikuatin lagi tegangannya sehingga bisa menghasilkan sinar X. Nah, sinar X yang memang sudah dikuatkan itu akan dipindahkan melalui kabel hingga ke kolimatornya. Nah, di kolimator itu akan diatur juga lebar dan juga arah sinar X-nya sehingga ketika nanti ditembakkan pada pasien bisa pada tubuh tertentu yang memang dibutuhkan datanya gitu. Lalu setelah sinar X ditembakkan, itu akan ditangkap sinar X-nya oleh si image reseptor tadi. Nah, setelah memang ditangkap, lanjut ke namanya imaging processing di komputer. Nah, di sini akan diatur juga kualitas gambar, terus juga tingkat kontrasnya, sehingga nanti hasil dari X-ray-nya bisa dibaca oleh dokter. Jadi, keunggulan X-ray adalah pada kecepatan dan kemudahan penggunanya dibandingkan dengan prosedur yang lainnya. Sinar X sangat cepat sehingga meminimalkan ketidaknyamanan pasien. Jadi, kelebihannya X-ray itu dia itu cepat pada kecepatannya dan kemudahan menggunakannya. Jadi, dia itu cepat dan mudah dipakai. Lalu, untuk kekurangan X-ray-nya itu, sinar X-nya berbahaya. Kenapa? Karena ia dapat mempengaruhi janin pada ibu hamil, menimbulkan sel kanker pada anak-anak, dan membuat sel lebih rentan rusak akibat radiasi pada orang dengan riwayat medis tertentu. Jadi, kekurangan yang X-ray ini adalah sinarnya sendiri, karena itu dapat membahayakan gitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca hasil X-ray. Nah, pada umumnya, cara membaca hasil X-ray terdapat 4 poin. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu identitas si pasien tersebut. Nah, di dalamnya terdapat nama pasien, umur pasien, kelamin pasien, dan juga tanggal pemeriksaan si pasien tersebut. Nah, yang kedua itu marker atau penanda. Nah,
di dalam gambar biasanya terdapat huruf yang bertuliskan L atau R kapital. Nah, pada gambar kali ini kita dapat melihat bahwa di dalamnya terdapat huruf R, yaitu right, yang berarti pada posisi tersebut ada di sebelah kanan. Nah, yang ketiga, organ tidak saling superposisi. Nah, organ satu dengan organ yang lainnya tidak boleh saling bertumpukan, karena ini dapat mengganggu gambar yang ingin dituju. Nah, yang keempat ada densitas. Densitas merupakan tingkat kehitaman pada hasil radiografi. Nah, pada gambar yang berwarna hitam, di mana sinar X-ray dapat menembus suatu organ, contohnya udara pada paru-paru. Sedangkan yang berwarna putih terang, itu di mana sinar X-ray tidak dapat menembus suatu organ, contohnya tulang. Namun, sinar X-ray juga akan terhalang oleh suatu logam. Makanya, setiap pasien yang datang itu sebelum ditembakkan sinar X-ray, dia harus melepaskan barang-barang yang mengandung logam. Nah, sekarang saya akan mencoba membaca hasil X-ray pada gambar berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu posisi letak ini ada di bagian yang mana. Kalau kita lihat, gambar yang ada di atas, keduanya sama-sama berada di tulang betis, yang di dalamnya terdapat tulang tibia dan fibula. Tulang tibia itu tulang yang lebih tipis daripada fibula, yang berada di depan fibula. Sedangkan yang fibula itu lebih besar dan posisinya di belakang tibia. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui dulu posisi ini ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat di gambar yang B, terdapat sebuah marker atau penanda yang bertuliskan R kapital, yang berarti tulang tersebut ada di sebelah kanan. Nah, yang terakhir, kita baru bisa mengidentifikasikan apakah di dalamnya terdapat kelainan atau tidak. Nah, contohnya, tulang yang A dan B itu tentulah berbeda. Yang A adalah tulang pada kondisi yang normal, sedangkan yang B adalah terdapat kelainan di dalamnya. Nah, yang B ternyata terdapat sebuah kelainan, yaitu patah tulang atau biasanya kita sebut dengan fraktur. Nah, kesimpulannya bahwa tulang B terdapat sebuah kelainan, yaitu fraktur atau patah tulang yang berada di posisi tulang betis sebelah kanan, yaitu letaknya di tulang tibia. Nah, ternyata sinar X-ray tidak hanya digunakan untuk mendeteksi kelainan pada tulang saja. Namun, X-ray juga ternyata efektif untuk mendeteksi jaringan lunak dan juga organ dalam. Contohnya, yang pertama ada paru-paru yang biasanya digunakan untuk mendeteksi pneumonia, TBC, dan juga kanker. Nah, yang kedua ada jantung, yang ketiga ada saluran pencernaan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi batu ginjal dan juga usus buntu. Yang keempat ada gigi, dan terakhir yang kelima ada payudara atau mamografi. Nah, ternyata sinar X-ray juga biasanya digunakan untuk mendeteksi benda asing atau tumor.